Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Anantaluwasa Putra, NIM 114210083 dari kelas Sistem Informasi Lingkungan kelas A. Saya di sini akan memaparkan mengenai aplikasi Sistem Informasi Geografis berbasis data raster untuk pengkelasan kemampuan lahan di Provinsi Bali dengan metode nilai piksel pembeda. Lalu untuk selanjutnya yaitu di di kali ini saya akan membahas tentang 4 poin. Yang pertama adalah pendahuluan, lalu yang kedua metode yang digunakan, yang ketiga pembahasan, yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk pendahuluannya, yang pertama adalah Provinsi Bali. Provinsi Bali sebagian besar memiliki tingkat kemiringan lereng yang tergolong curam yang berkisar antara 10-40% sampai lebih 45%. Jenis tanah endosol dan regosol yang peka terhadap erosi, curah hujan yang cukup tinggi dan berkisar antara 2.500 sampai 3.000 mm per tahun. Lalu untuk tujuan penelitian ini adalah memberikan arahan perencanaan dan pemanfaatan sumber daya dan lingkungan yang ideal dan berkelanjutan. Lalu selanjutnya adalah metode yang digunakan. Selanjutnya adalah metode yang digunakan. Untuk metode yang digunakan merupakan metode baru yang disebut dengan metode nilai piksel pembeda. Metode ini merupakan pengembangan dari klasifikasi kemampuan lahan. Metode ini dilakukan dengan cara mereklasifikasi kelas-kelas kemampuan lahan menjadi nilai-nilai pembeda sebuah piksel data raster yang mewakili tiap-tiap kelas kemampuan lahan dan faktor pembatasnya. Lalu untuk selanjutnya adalah di sini di sini saya membuat diagram alir yang berupa yang pertama adalah tahapan pengumpulan data. Pada tahap pengumpulan data, data-data yang dikumpulkan atau digunakan berupa data kemiringan lereng, data jenis tanah, data tingkat bahaya erosi, data drainase, dan data curah hujan harian rata-rata dalam bentuk data raster. Lalu untuk langkah keduanya adalah pengolahan data. Pengolahan data yang digunakan yaitu mereklasifikasi kelas-kelas kemampuan lahan menjadi nilai-nilai pembeda sebuah piksel data raster mewakili tiap-tiap kelas kemampuan lahan dan faktor-faktor pembatasnya. Lalu setelah kita mengolah data tersebut, kita akan melakukan analisis terhadap data tersebut. Dalam analisis yang dilakukan pembentukan query, kemudian peta hasil digitasi dari data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode overlay atau tumpang susun. Yang nantinya hasil dari tumpang susun atau overlay tersebut akan dilakukan perhitungan bobot dengan menggunakan metode kuantitatif sebagai metode pendekatan. Lalu yang terakhir adalah tahap penyajian data. Setelah kami melakukan penyajian data, setelah melakukan analisis data, maka data akan disajikan yang hasil outputnya memperoleh peta klasifikasi kemampuan lahan dengan skala dan warna tertentu untuk memperjelas unsur-unsur yang ditampilkan. Lalu untuk selanjutnya adalah pembahasan atau hasil dari analisis data kami. Nah, pada berdasarkan hasil klasifikasi yang ada, kemampuan lahan wilayah Provinsi Bali dapat dikelompokkan menjadi 8 kelas. Kelas 1 sampai kelas 8. Sebaran kelas kemampuan lahannya didominasi oleh lahan dengan kelas 6, 7, dan 8 seluas 280.847,83 hektar atau 50% dari luas Bali. Kelas lahan yang terluas adalah kelas 7 seluas 118.478,70 hektar
atau sebesar 21,2%, dan yang terkecil adalah kelas 5 seluas 37,98 hektar atau 0,01%. Tanah pada kelas 1 sampai 4 dengan pengelolaan yang baik sesuai dengan berbagai penggunaan seperti untuk penanaman tanaman pertanian umum untuk makanan ternak, padang rumput, dan hutan. Tanah pada kelas 5, 6, dan 8, 5, 6, dan 7 sesuai untuk padang rumput, tanaman pohon-pohonan, atau vegetasi alami. Tanah dalam kelas 8 sebaiknya dijadikan hutan lindung atau dibiarkan dalam keadaan alami. Lalu selanjutnya adalah kesimpulan. Pada Kabupaten Buleleng, Jembrana, dan Karangasem merupakan daerah-daerah terluas yang memiliki kemampuan lahan kelas 8. Oleh karena itu, daerah-daerah tersebut harus lebih intensif dalam menjaga lahan-lahan berkelas 8 agar tidak beralih fungsi dari lahan hutan menjadi lahan non-hutan. Lalu untuk kelas 1 didominasi pada Kabupaten Bangli, Klungkung, dan Karangasem. Daerah-daerah yang memiliki lahan kelas 1 harus dimaksimalkan sebagai daerah-daerah penghasil bahan pangan, khususnya penghasil beras, khususnya bahan pangan berupa beras. Lalu sumber yang saya gunakan untuk membuat PPT atau PowerPoint ini bersumber dari Anya Naji dan Asyakur tahun 2012 dengan judul Aplikasi Sistem Informasi Geografis berbasis data raster dan lain-lain dalam Jurnal Manusia dan Lingkungan volume 9 halaman 21 sampai 29. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.